سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, luar biasa penjelasan dari Bunda kita ya. Hanya menambahkan sedikit saja karena kadang penjelasan itu ya kita yang sudah terangkan kemarin ya ternyata berkembang itu ada kata-kata yang lebih maksud lagi gitu ya, bisa menambah orang menjadi semakin paham gitu Bunda kita ya. Contohnya seperti ini, kenapa sih kita sekarang ini banyak sekali persoalan yang marak sekali terjadi itu banyaknya amanah gitu ya, banyaknya amanah, kemudian mengena ke keluarga, cepat emosi ya, kemudian anak-anak tidak mudah diatur ya, kemudian setelah itu menyerang ke badan ya, tidak sehat, rasanya juga lesu seperti itu ya. Jadi ada ketidakmudahannya ya dari kendaraan kita, tubuh kita gitu ya, kayak saling mengena gitu ya. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Ternyata kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita ya, yang menerima banyak sekali data-data ya, dari televisi, dari orang yang lewat, ada orang yang mengatakan ABCD dari HP kita gitu kan, kemudian juga dari adanya ini ya, rekaman ya, jadi ingatan-ingatan kita di masa lalu gitu kan, itu masuk ternyata dari indera kita, itu masuk ke ada namanya data big gitu, data besar di dalam ingatan kita, yaitu ada di wilayah hati gitu, di sana di wilayah yang tanpa sadar gitu Bapak Ibu, di wilayah yang tidak sadar gitu. Pertamanya sadar, tapi setelah itu karena tertampung lagi masuk ke dalam bawah sadar gitu Bapak Ibu. Nah ternyata pada saat itu kita tidak belajar nih, harusnya pada saat kita mengetahui ada banyak sekali informasi, kita kan harusnya banyakkan keren, harusnya kan seperti itu. Tetapi kita nggak tahu ilmunya Bunda kita ya, kadang ikut RMR 1 aja, nanti RMR 2 ternyata tadi ya yang ada di RFS LOP Bunda kita, ada yang jabri saya kan udah ada testimoni 4 orang Bunda kita ya, keren-keren kan, Bunda Dian Diamari, kemarinnya Bunda Murti ya, kemudian Bunda Sri Rahayu gitu ya, Bunda Sri Wahyuni gitu, Bunda Wahyuni, kemudian ada lagi Bunda yang satunya gitu ya, jadi banyak. Nah akhirnya beliaunya ini jabri saya, Bunda saya tidak tepat betul-betul ngomongnya, saya salah gitu, saya memang salah besar ini Bunda, saya tidak kuat menahan emosi, jadi saya itu tidak bisa menang dengan emosi saya selalu ada di atas. Bagaimana Bunda caranya? Nah berarti belajarnya belum tuntas Bunda kita, belum tuntas. Kenapa sih ilmu MR itu harus diulang-ulang? Karena informasi baik ini kekuatannya adalah sepertiga Bapak Ibu, sepertiga informasi baik. Tapi informasi yang tidak baik ternyata kekuatannya 3 kali lipat, masuk ke memori big tadi, masuk ke bawah sadar. Coba bayangkan, akhirnya pada saat satu kali ikut Bapak Ibu itu nggak bisa mendetoksi full gitu, nggak bisa mendetoksi dari adanya banyak energi kubur yang sudah masuk ke bawah sadar kita, akhirnya tidak bisa memenangkan dari emosinya. Nah ini saya amati ini ya, ini ibu ini udah ikut RFS LOP terus loh, tapi data tak lihat Bunda kita, cuma ikut RMR level 2, level 1 nggak ikut, padahal ini data ya. Kemudian RMR 3 nggak mau ikut, RMR 4 apalagi belum daftar, RMR Ramadan nggak mau, Zoom berbayar nggak mau, bayangkan. Nah pada saat lingkungan keluarga yang selalu ngegas Bapak Ibu, ini hati-hati, ini pun bisa terjadi kepada saya, karena tadi siang saya hampir ngegas Bunda Pita. Kena saya gitu kan, ya Allah gitu kan.
Ya asisten saya ini kalau saya ajak ngaji bolos, gitu kan, bolos nggak mau gitu. Udah saya diemin gitu ya, tuh ya udah biar aja, katanya tuh nggak ada angkutan, oke. Tapi saya cek, oh bawa motor sendiri kok gitu. Berarti dia ngajinya bukan karena Allah tuh, karena saya. Ya udah aku tak kabarin gitu kan. Ternyata akhirnya beliau tuh cerita ke saya, Bu, suamiku stroke, Bu, anakku yang pertama ini, kan saya nggak sebut nama ya, nggak apa-apa ya. Jadi beliau tuh menceritakan gusurnya keluarga, Bapak Ibu. Gusurnya keluarga ini pun menjadi materi kan, materi pembelajaran kita semua. Oh ya, jangan seperti itu. Saya tadi siang itu hampir terkena ada ketularan gitu, kena vibrasi dari energi dia gitu kan. Karena saya ajak ngaji nggak mau ya, tapi masih senang kerja di tempat saya gitu. Ajaibnya itu katanya adem di tempat saya. Cuma mau ada terimpung-terimpung lagi nih kayak gitu ya. Nah kemudian suaminya itu kena stroke usaha. Kemudian yang pertama itu katanya gitu ya, anak yang pertama itu kan di pesantren kemudian bekerja. Nah kena ada pasangan, ngerti nggak pasangan Bapak Ibu, dikirimin orang. Aku ngomong, kenapa nggak tanya saya gitu kan, kenapa tanya Mbak Dukun, bayar kan gitu. Bayar kan enggak Bu kan, sama Pak Dukun malah bayar gampang, sama saya nggak mau bayar gitu. Nah akhirnya lah kata orang pintarnya katanya kena pasangan kan. Akhirnya gini saya bilang, Bapak Ibu juga ya, kalau misalnya kita tanyanya orang ke yang tidak pas, oh Ibu ini ya anaknya Ibu terkena ada kiriman orang, berarti kan menyalahkan pihak luar kan. Oh iya nih, berarti yang salah itu. Nah ajaran orang tua lagi dulu ya, kalau kita kesandung yang disalahin pondok. Kalau kita kemudian jalan ya, terus ada kepleset ya, atau ada becek itu kan yang disalahin air. Kita mungkin ada apa namanya kena batu gitu, yang disalahin batunya. Naik sepeda jatuh, yang disalahin batu sepedanya gitu kan. Yang terjadi bagaimana Bapak Ibu? Kita nggak pernah introspeksi, nggak pernah ada. Yang disalahkan pihak luar, mencari kambing hitam. Mana bisa pintar kita Bapak Ibu? Mana bisa kita bisa ngaji Bapak Ibu seperti itu? Ngaji itu kan ngasah jiwa, ya kan? Jiwanya harusnya dikelupas. Kalau misalnya ada apa-apa sedikit telinganya sakit, katanya itu kena kiriman karena jualan banyak yang tidak suka gitu. Oke, memang benar kalau misalnya di luar itu ada orang yang memang tidak suka, karena setelah Rasulullah saja kan ada yang memusuhinya, apalagi kita gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita ada sesuatu hal, persoalan kemudian apa-apa yang disalahkan pihak luar, tidak ada selesainya, tidak ada solusinya, bahkan itu tidak sehatnya makin parah. Saya bilang gitu. Kenapa tidak tanya saya gitu kan? Kalau tanya saya kan akan koreksi gitu kan. Apa sebabnya? Saya udah tahu sebabnya, saya bilang gitu kan. Akhirnya anak yang nomor 2, kenapa Bapak Ibu? Ini untuk contoh ya, untuk istilahnya pembelajaran. Anak yang nomor 2 ya, ternyata itu maaf ya Bapak Ibu, minum-minuman keras. Sekarang ini dirawat di rumah sakit. Bayangkan, suaminya udah ndak bekerja, dia kok yang bekerja. Anak pertamanya udah ndak kerja karena sakit telinganya sampai pening, katanya seperti itu. Anak yang keduanya di rumah sakit karena minum minuman keras ya, kemudian dia ada tidak sehat ya. Anak yang ketiga masih kecil, harus sekolah TK. Nah biayanya banyak yang mau masuk, makanya akhirnya kan larinya ke saya. Nah kalau sudah seperti ini, benar kan saya cek ya, coba tolong saya dijawab sama saya, sholat jenengan gimana? Ternyata sholat tidak lengkap. Nah udah kan gitu ya, sholat udah tidak lengkap. Di rumah ngomongnya itu pada ngegas kan. Iya tuh, ini Bapak Ibu langsung sonteng satu, tidak bisa menahan emosi gitu kan. Jadi Bapak Ibu hati-hati Bapak Ibu, hati-hati ya. Kita perempuan 20.000 kata keluar, harus keluar, kalau enggak di sini tuh penuh. Maka larikan ke kata-kata baca Al-Quran.
Kenapa sih ke RFS LOP? Karena bareng-bareng enak Bapak Ibu, 1,5 jam 2 jam itu kita keluar semua suaranya di sana. Setelah itu vlog, benar nggak Bunda kita? Ya kan sudah nggak mau yang namanya mau ngomel-ngomel kemana-mana, nggak mau gitu. Nah sudah terdetoksi di sana gitu ya. Nah pada saat nggak baca Al-Quran, kita isinya pengennya ngomel, pengennya ngegas. Apalagi kondisi ekonomi dia yang sangat tidak mudah. Ya, suami udah nggak kerja, tuntutan harus ada makan, harus ada makanan, harus ada minuman, kebutuhan rumah tangga, ada air, ada listrik. Coba bayangkan tekanan-tekanan stressing dari kehidupan. Akhirnya si emak ini ya, dia merasakan ada beban yang luar biasa. Nah, ngomongnya itu ngegas banget tuh sama suaminya, sama anak-anaknya. Menjadikan ada pelampiasan. Anak-anak merekam data-datanya. Akhirnya pada saat di pekerjaan, anak yang pertama pun akhirnya ngegas. Ngomongnya sering uring-uringan. Saya lihat seperti itu. Keras orangnya. Jadi Bapak Ibu kalau kita ngomongnya nggak bisa santun gitu ya, seperti tadi Bunda kita yang mengatakan, anak pecahin gelas, kemudian kamu gelas halo apa kamu kematan gimana gitu kan, misalnya nih anak itu merekam Bapak Ibu, merekam. Kenapa kita sampai emosi seperti itu? Karena kita nggak bisa keren sebelumnya, kita nggak saving energi bahagia sebelumnya. Ini nanti kaitannya kita akan bicara dengan uang, ya. Maka saya proteksi Bapak Ibu, ya. Ayo untuk kita kurangi sifat cepat marah. Ini tidak menyerang ibu-ibu saja, bapak-bapak apalagi. Garis kebenarannya cenderung tinggi. Maaf ya ayah minta malah. Tapi ya tidak bapak-bapak saja, ibu-ibu itu di sini nih cerewet, bawel gitu kan. Ngomong terus gitu kan. Ini bahaya gitu kan. Kaitannya Bapak Ibu, ya kenapa sekarang ini kita harus belajar ada buka perisai. Kemudian kita harus LOP, ya. Kemudian keluarnya menuju ke disiplin kata. Ini sangat terkait semua Bapak Ibu. Bapak Ibu kuasai 3 ini, ya. Kemudian perbaiki, jangan sampai lepas tidak praktek. Sayang, eman-eman. Bapak Ibu sudah investasi, ya, ada dana, ada waktu, ada energi, ya, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu sudah luangkan. Kalau tidak dipraktekkan, sayang sekali. Berarti nanti akan lewat begitu saja. Karena ilmu ini luar biasa dahsyat Ibu, Bapak Ibu. Jadi luar biasa indah kalau tidak dipraktekkan. Yang lain sudah berlari menuju ke Jakarta, Bapak Ibu masih ada di tempatnya aja nanti, ya kan? Berarti tidak untung gitu ya, karena tidak praktek. Praktekkan Bapak Ibu. Prakteknya seperti apa? Merasa diri ada ketidaktepatan apa sih? Karena kita punya persoalan kok belum teratasi. Berarti di sana ada perisai Bapak Ibu.